Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Susi Astriani SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan mempresentasikan LK 3.1 menyusun best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. PPL dilaksanakan dalam 2 siklus. Siklus yang pertama dilaksanakan tanggal 26 Agustus sampai dengan 1 September 2022. PPL siklus 2 dilaksanakan tanggal 10 September 2022 sampai dengan 16 September 2022. Adapun PPL untuk siklus 1 dan siklus 2 saya laksanakan di sekolah saya sendiri, yaitu di SMP Negeri 6 1 Atap Galing, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 mata pelajaran IPS, materi pengaruh perubahan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Adapun latar belakang diadakannya praktik pembelajaran ini adalah peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi IPS disebabkan isi materi yang kompleks namun dijelaskan secara abstrak. Guru kesulitan mentransferkan isi materi kepada peserta didik karena tidak menggunakan modal, metode, dan media belajar yang tepat, sehingga berpengaruh pada pencapaian hasil belajar siswa. Mengapa praktik ini dianggap penting? Karena saya berpikir bahwa tidak hanya saya yang mengalami masalah ini, namun banyak di luar sana rekan guru yang mengalami hal yang sama. Praktik pembelajaran ini akan menjadi motivasi bagi diri saya sendiri, juga dapat menjadi referensi bagi rekan guru yang lain. Peran saya dalam praktik pembelajaran ini adalah saya sebagai guru sekaligus fasilitator yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan praktik pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan modal, metode, dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, apa saja yang menjadi tantangan dalam praktik pembelajaran ini? Berdasarkan latar belakang masalah, maka tantangan yang dihadapi guru adalah yang pertama, guru mampu menentukan materi yang sesuai dan menguasainya, serta memahami materi tersebut, sehingga bisa mentransferkannya kepada peserta didik dengan baik. Kedua, pemilihan metode belajar yang variatif, sehingga peserta didik merasa dilibatkan dan aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan media pembelajaran yang menarik dan membantu mempermudah peserta didik untuk belajar. Dan yang keempat, pemilihan model pembelajaran yang harus tepat dan inovatif, menyesuaikan karakteristik materi dan peserta didik. Dilihat dari tantangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tantangan ini melibatkan guru pada kompetensi pedagogik dan profesional dalam praktik pembelajaran. Adapun pihak-pihak yang terlibat, yang pertama, saya sendiri selaku guru dan fasilitator. Yang kedua, kepala sekolah dan rekan guru SMP Negeri 6 1 Atap Galing. Yang ketiga, Ibu Debi Setiawati MPD selaku dosen pembimbing. Yang keempat, Ibu Junaidah MPD selaku guru pamong. Yang kelima, teman-teman mahasiswa PPG sebagai observer.
Adapun langkah-langkah untuk menghadapi tantangan yang telah disebutkan tadi, hal pertama adalah dengan melakukan kajian literatur dan wawancara dengan kepala sekolah dan teman sejawat untuk menentukan solusi. Yang kedua, merencanakan rencana aksi, mendiskusikan dengan dosen pembimbing, guru pamong, dan rekan mahasiswa. Yang ketiga, mempersiapkan rencana aksi, dan yang keempat adalah melakukan rencana aksi. Adapun strategi yang digunakan dalam menghadapi tantangan, yang pertama, menentukan materi yang akan diajarkan dan menguasai materi tersebut, yaitu materi pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN dengan sumber belajarnya buku pelajaran IPS kelas 8, artikel, dan internet. Yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik materi dan peserta didik. Dalam hal ini, metode yang digunakan adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Yang ketiga, pembuatan media dimulai dari mempelajari materi yang akan dibuat medianya. Kemudian, merancang desainnya. Apa saja yang termuat dalam media yang dibuat? Dalam hal ini, media yang dibuat adalah PowerPoint yang berisi animasi, gambar, video terkait materi pembelajaran. Dan yang keempat, guru memahami karakteristik peserta didik dan materi pelajaran, lalu menentukan model pembelajaran apa yang sesuai. Dalam hal ini, guru memilih model cooperative learning tipe make a match. Adapun proses yang saya lakukan sebelum melakukan aksi adalah membuat perangkat pembelajaran dan lampirannya, membuat media, menyiapkan alat dan sumber belajar dengan menyesuaikan strategi yang telah ditetapkan. Dan proses aksi yang dilakukan itu dilakukan melalui 3 tahapan disesuaikan dengan perangkat pembelajaran yang telah dibuat, di mana langkah awal adalah merupakan kegiatan pendahuluan yang terdiri dari salam pembuka dan doa, apersepsi, motivasi, dan tujuan pembelajaran. Lanjut dengan kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini mengikuti sintak dalam model make a match yang terdiri dari tahapan persiapan, tahapan penyampaian, dan tahapan penampilan hasil. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup, di mana dalam kegiatan penutup ini ada kegiatan refleksi, penarikan kesimpulan, salam penutup, dan doa setelah belajar. Adapun refleksi hasil dan dampak yang dilakukan sangat efektif untuk mengatasi masalah yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari yang pertama, penentuan materi yang tepat dan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik sangat membantu dalam proses pembelajaran, dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran di atas kriteria ketuntasan minimal. 2. Pemilihan metode yang variatif sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa. Hal ini terlihat dari peserta didik yang berani untuk bertanya, menjawab pertanyaan, dan menerima ide atau pendapat dari teman-temannya. Yang ketiga, penggunaan media PowerPoint yang disertai animasi, gambar, dan video sangat membantu peserta didik dalam menarik perhatian siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dan membantu pemahaman akan materi. 4. Pemilihan model make a match ini menumbuhkan sifat cepat tanggap dan mudah bekerja sama antara peserta didik dalam menemukan jawaban pada pasangan, sehingga materi lebih melekat dalam ingatan peserta didik. Kemudian respon orang lain terkait aksi yang telah dilakukan sangat positif. Refleksi dari dosen pembimbing dan guru pamong mengatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan berhasil dan tidak ada catatan khusus. Respon dari rekan mahasiswa sekaligus sebagai observer juga positif.
Hasil wawancara dengan peserta didik dan hasilnya mereka merasa senang untuk belajar dan mudah dalam memahami materi. Bahkan meminta kepada saya untuk selalu menggunakan model belajar yang menyenangkan. Adapun faktor keberhasilan dari aksi ini adalah penggunaan media PowerPoint yang menarik, metode belajar yang variatif yang membuat siswa aktif, model make a match yang menyenangkan sehingga tercipta pembelajaran yang bersifat student center dan meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi. Baik, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.